Tuhan, dari tanggal 25 Desember, hamba yakin dan percaya tidak akan ada bencana besar yang terjadi di Indonesia. Bahkan Jakarta, Tuhan, tahan Tuhan. Berikan kesempatan kepada anak-anak-Mu untuk berdoa, untuk memulihkan keadaan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Penyesat-penyesat yang akan muncul di akhir zaman. Jangan saudara merasa penyesatan itu, ya, lain pengajaran, ya. Bahkan penyesat itu datang, mereka membawa nama Tuhan, mereka membawa kitab suci, mereka tetap memberitakan pertobatan, mereka akan tetap memberitakan firman Tuhan. Jadi bagaimana, Bu? Gimana kita melihat penyesatan itu? Hanya dengan persekutuan di dalam nama Tuhan, hanya dengan kekudusan, maka kita akan melihat dengan jeli di mana penyesatan itu. Yaitu mereka yang memperkosa kesucian firman Tuhan, yang selalu memberitakan khotbah-khotbah kemakmuran. Di kitab Petrus dikatakan, siapakah guru palsu itu? Yang hanya memberitakan khotbah-khotbah kemakmuran, yang mengenakan telinga, mengenyangkan perut saja. Banyak hamba-hamba Tuhan di akhir zaman, ya, yang UUD. Apa UUD, Bu? Ujung-ujungnya duit, ya, yang hanya berbicara kemakmuran-kemakmuran tanpa memperhatikan bagaimana persekutuan, bagaimana api daripada jemaat-jemaat yang dia tuntun, yang hanya berdiri sebagai gembala upahan. Banyak sekali, ya. Akhir zaman ini pelayanan harus penyucian, pemurnian, harus benar-benar perobekan, harus dibongkar semua menyongsong kedatangan Tuhan. Jadi sekali lagi, supaya kita tidak jatuh kepada pencobaan ini dan kepada penyesatan ini, seperti yang difirmankan Tuhan barusan, ya, akan muncul penyesatan-penyesatan yang akan menyesatkan umat manusia. Umat pilihan pun banyak yang terjatuh. Supaya kita tidak jatuh di dalamnya, maka baca kitab suci. Iman bertumbuh dari apa? Itu ada di ayat berikutnya dari 2 Timotius 3, ya. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Jadi supaya saudara tidak disesatkan, supaya kita tidak jatuh kepada penyesatan itu, maka rajinlah untuk membaca kitab suci. Baca dari Kejadian sampai Wahyu, pahami, minta hikmat dari Tuhan untuk mengerti, maka percaya saudara tidak akan gampang untuk disesatkan, saudara tidak akan gampang untuk dicerai-beraikan, ya. Saudara tidak akan gampang disusup. Ingat di sini, firman Tuhan, pesan Tuhan yang disampaikan 2023 ini, bahkan umat pilihan pun banyak yang terjatuh. Jadi jangan kita heran, jangan kita melihat, Bu, bagaimana dengan hamba Tuhan yang ini? Bu, bagaimana dengan hamba Tuhan yang itu? Ya. Permisi, saya minum dulu suara seratnya. Haleluya. Banyak orang yang bertanya, Bu, hamba Tuhan yang ini kan begini, dia luar biasa. Dia luar biasa, bisa menyembuhkan segala macam. Hamba Tuhan yang begini. Nah, apakah dengan luar biasa yang kita lihat secara jasmani satu ukuran kalau dia itu benar-benar sesuai firman Tuhan? Itu bukan ukuran. Bahkan banyak nanti para orang-orang yang menyatakan diri sebagai hamba Tuhan, yang akhirnya Tuhan katakan, aku tidak mengenalmu. Enyahlah daripada aku engkau sekalian pembuat kejahatan. Siapa mereka ini? Ya. Mereka yang menyatakan diri Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami mengadakan mujizat demi namamu juga? Ini mereka. Kalau kita berpikir secara logika, orang yang dikatakan membuat mujizat, bernubuat dan mengusir setan siapa?
Mereka yang mengajar dan membawa nama Tuhan. Tapi ujung-ujungnya Tuhan katakan, aku tidak mengenalmu, nyala daripadaku. Engkau sekalian pembuat kejahatan. Kenapa Tuhan berfirman demikian? Banyak mereka ini yang menjadi guru palsu. Banyak mereka ini yang hanya berkhotbah mengenakan telinga saja. Ya. Bahkan banyak mereka ini yang telah memperkosa kesucian firman Tuhan. Ya. Yang satu dilakukan, yang lain diabaikan. Nah, ini yang harus perlu saudara kaji. Ini yang harus perlu saudara pelajari. Saudara belajar bukan harus sekolah teologi, tidak. Ada hikmat daripada Roh Kudus untuk mengajari saudara. Ingat, kalau kita menonton film Tuhan Yehosua ya. Bahkan ahli Taurat heran melihat kepintaran daripada Tuhan Yehosua itu. Kenapa dia bisa mengatakan hal ini sementara dia tidak sekolah katanya. Jadi di zaman Tuhan Yehosua sudah ada sekolah. Tetapi Tuhan itu sendiri ya. Dan murid-muridnya tidak sekolah, tetapi mereka bisa mengajar. Mereka bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan murid-muridnya ya. Karena apa? Mereka hidup bersekutu di dalam Tuhan. Begitu juga dengan saat ini. Kita ada Roh Kudus yang menuntun. Kita ada Roh Kudus yang membimbing. Kita ada Roh Kudus yang benar-benar mengajarkan kita. Ya, membukakan bagi kita segala hal-hal yang benar. Tinggal bagaimana kita merespon pekerjaan Roh Kudus itu. Baca kitab suci, jangan hanya telan mentah-mentah saja. Dengar khotbah sana sini, ya. Dengar khotbah sini, yes, ya kan? Tanpa mengkaji kebenarannya sesuai dengan kitab suci. Ya, jadi hati-hati ya. Penyesat-penyesat itu akan muncul ya. Celakalah mereka yang menyesatkan dan celakalah mereka yang disesatkan. Jadi orang juga yang tersesat dengan pengajaran-pengajaran demikian, mereka pun akan celaka. Itu firman Tuhan, bukan kata saya. Ya, karena saya tidak akan berani memperkatakan sesuatu hal, apalagi itu mengatakan celaka. Ya, karena saya bukan hakim. Jangan pernah menghakimi siapapun ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Umat pilihan pun banyak yang terjatuh, sangat banyak. Saya mengingat beberapa waktu lalu, waktu ini saya sudah ceritakan kepada saudara ya, ini beberapa minggu lalu ya, dimana waktu berdoa Tuhan memperlihatkan saya beberapa orang yang dinyatakan sebagai hamba Tuhan besar, tetapi Tuhan sangat sedih melihat mereka. Jadi saya melihat saat itu. Dan saya tanyakan memang satu persatu, ada apa Tuhan? Dengan hamba Tuhan yang ini, dengan yang itu, kenapa Tuhan? Dan Tuhan bukakan, seperti itu. Intinya, Tuhan mau para hamba Tuhan di zaman ini benar-benar peka dengan suara Tuhan. Ya, tidak hanya mencari mengejar fasilitas-fasilitas. Yang Tuhan mau di zaman ini, para hamba Tuhan perhatikan kualitas daripada domba-domba yang Tuhan percayakan. Lihat pertumbuhan rohani mereka, lihat pertumbuhan iman mereka. Sebab apa? Kedatangan Tuhan sudah akan tiba. Ya. Dan waktu Tuhan juga itu ada setiap waktu dalam hidup manusia. Jadi Tuhan mau setiap jemaat yang dipimpin oleh para gembala, gembala harus benar-benar tahu takaran iman mereka. Seberapa jauh mereka sudah mengenali kebenaran itu. Ya, sudah berapa persen kesiapan dari domba-domba yang mereka pimpin saat ini untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Itu yang Tuhan mau, bukan gedung. Ya, bukan fasilitas yang harus mewah segala macam yang akhirnya apa? Seperti panggung, seperti pesta pora, ya. Yang akhirnya orang berlomba-lomba hanya untuk menonjolkan diri, bukan seperti itu yang Tuhan mau. Bahkan ibadah yang lebih berkenan di hadapan Tuhan itu ibadah yang kudus. Ya. Ibadah yang benar-benar tertib. Ibadah yang benar-benar mengagungkan kebesaran namanya. Ya. Karena banyak ya. Banyak yang telah menyalahgunakan altar. Bahkan banyak orang-orang yang menyepelekan altar. Di sini saya sampaikan kepada kita semua. Bagi engkau yang memiliki tugas sebagai worship leader, singer, pemain musik, jangan berdiri di altar jikalau masih ada kebencian, keirian, kedengkian, ketersinggungan, kekecewaan, kekesalan dalam hati. Terlebih kemarahan, kesombongan, keangkuhan. Jangan menjadi pendusta di hadapan Tuhan. Ya. Kalau belum lepas daripada itu, jangan pegang dan jangan diam di altar. Jangan duduk di altar. Altar itu kudus. Sebab jikalau orang-orang yang tidak kudus berdiri di altar,
maka impartasi itu akan terimpartasi kepada jemaat-jemaat yang datang beribadah. Ya. Bagus tidak ada musik. Kalau memang tidak kudus, ya, biarkan Roh Kudus yang mengalir, memerdekakan kita, menuntun kita, melawat kita, ya. Untuk apa? Kita pasang drum, bang, 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 ya. Kita mainkan semua musik, ya. Kita bernyanyi, ya. Suka-sukamu Tuhan, tapi kedagingan yang ada. Perhatikan itu. Untuk apa kita memimpin peribadatan jikalau hanya untuk menonjolkan diri? Jangan lakukan itu. Jangan sesaat. Tuhan tidak pernah menginginkan dirinya untuk dipermainkan. Jangan. Altar itu kudus. Ya. Jadi sebelum memasuki altar itu, sebelum berdiri di altar itu, bereskan hatimu. Karena kita juga tidak bisa berdoa, berdiri dan berdoa kalau kita tidak membereskan hati kita, tidak membereskan perselisihan kita dengan saudara kita. Ya, jadi dibereskan. Oke, kita lanjut. Banyak orang pilihan yang menjadi murtad oleh keadaan ini. Ini yang harus kita perhatikan. Murtad itu apa? Ya. Pesan berikutnya yang Tuhan katakan, banyak orang pilihan yang menjadi murtad oleh keadaan ini. Murtad yang dikatakan di sini bukan berarti tadinya dia agama Kristen, agama Nasrani, berpindah menjadi agama lain. Tidak seperti itu. Tetapi kemurtadan sejati yang dinyatakan dalam firman Tuhan adalah di saat kita telah mengecap karunia-karunia Roh Kudus, namun kita menyangkalnya. Itulah kemurtatan yang terbesar di hadapan Tuhan. Yang akhirnya kita menyangkal apa yang Tuhan berikan kepada kita oleh karena penyesat-penyesat tersebut. Ya. Sekali lagi, banyak orang pilihan yang menjadi murtad oleh keadaan ini. Benar. Ya. Karena penyesatan-penyesatan itu. Ya. Karena iman yang tidak teguh. Bahkan orang pilihan, mereka pun akan terombang-ambingkan. Ya. Berikutnya, Tuhan berfirman, banyak kehancuran. Kehancuran apa yang Tuhan maksudkan? Berbicara hal rohani dan jasmani. Di mana hati umat manusia penuh dengan dosa. Dan akan banyak kehancuran bumi ini dalam setiap wilayah. Dalam beberapa tahun akan terjadi. Nah, maksudnya ya, berurutan ya. Jadi sampai hitungan tahun akan banyak kehancuran-kehancuran, akan banyak bencana-bencana ya. Tetapi kehancuran yang paling nyata yang dikatakan di sini adalah berbicara hal rohani. Ya. Kehancuran iman akan banyak terjadi. Jadi supaya itu tidak menimpa saudara, berjuang. Berjuang supaya kehancuran itu tidak menimpa saudara. Ya. Dan di dalam kehancuran yang dikatakan akan banyak kekacauan-kekacauan yang akan terjadi. Ya. Banyak kita lihat para hamba Tuhan yang telah bernubuat akan 2023 ya. Bahkan para dari pemerintah juga mengatakan, dari pihak perekonomian juga dikatakan kehancuran perekonomian segala macam ya akan dimulai 2023 ya. Banyak yang menyampaikan hal demikian ya. Namun tetaplah kita teguh di dalam Tuhan supaya itu tidak menimpa kita. Supaya sekalipun resesi yang terjadi atau sekalipun kelaparan atau kekacauan atau kehancuran yang terjadi, namun pertolongan Tuhan tetap dalam hidup kita. Amin. Ya, tetap berdoa ya. Jadi tetap topang wilayahmu. Dan kalaupun memang harus terjadi wilayah-wilayah Indonesia ini atau di seluruh bumi akan tergenapi ya, maka kita tetap terselamatkan ya. Jadi tetap berdoa ya supaya Tuhan menopang kita dan menghalau kita dari segala bencana ya. Nah, saya pernah mendengarkan ada orang yang bernubuat yang sudah cukup terkenal ya. Katanya di akhir 2023, di akhir 2022 akan terjadi bencana besar.
di Indonesia. Saya doakan sama Tuhan. Saya sendiri menerima nubuat yang diberikan oleh Tuhan, bahkan itu melalui mimpi ya, terkhusus lagi untuk Jakarta, yang dimana Tuhan berfirman, suruhlah mereka keluar dari kota itu. Nah, karena Tuhan katanya akan menunggang balikan, ya kan? Nah, tetapi saya tetap berdoa. Apalagi orang yang bernubuat yang telah banyak dikenal ini, saya tahu bagaimana dia ke Tuhan. Saya angkat tangan sama Tuhan. Tuhan, dari tanggal 25 Desember, hamba yakin dan percaya tidak akan ada bencana besar yang terjadi di Indonesia. Bahkan Jakarta, Tuhan, tahan Tuhan. Berikan kesempatan kepada anak-anakmu untuk berdoa. Untuk memulihkan keadaan. Tetap. Karena sekalipun Tuhan berfirman. Di sana kita harus membangun hubungan, ya kan? Nubuat itu ada untuk apa? Untuk membangun. Bukan untuk menakut-nakuti. Jadi kalau saudara katakan, ini untuk menakut-nakuti, enggak. Ya, karena segala nubuat Tuhan berikan supaya kita membangun hubungan kita. Di sana kita harus menyadari, dia Tuhan yang berkuasa. Ya, jadi takutlah akan kuasa Tuhan, gitu ya. Nah, jadi memang saya berdoa. Tuhan, Engkau tahan. Bencana besar tidak akan terjadi sebelum 2023. Nah, di sini kita supaya lebih berhikmat ya. Siapa yang harus kita kenal berasal daripada Tuhan atau tidak ya. Nah, dengan hikmat yang daripada Roh Kudus lah kita akan mengenalinya. Karena saya tahu nubuatan yang disampaikannya bukan berasal daripada Tuhan. Ya. Karena Tuhan telah membukakan hal-hal yang ganjil dalam penubuat tersebut ya. Nah, makanya kita jangan hanya terima mentah-mentah, doakan ya. Oke, kita lanjut. Banyak kekhawatiran. Ini kok nggak ada yang enak sih Bu nubuatannya 2023 ya. Ini bukan saya yang bernubuat, tetapi Tuhan yang bernubuat ya. Saya hanya menyampaikan, hanya taat saja. Banyak kekhawatiran. Di tahun 2023 ke depan akan semakin banyak kekhawatiran daripada siapa? Umat Tuhan. Kekhawatiran ini dalam hal apa? Dalam segala hal, ya. Kekhawatiran dalam perkara makan minum. Kekhawatiran dalam hal keselamatan, ya. Karena akan banyak orang dibingungkan mana ini yang menyelamatkan, mana pengajaran yang menyelamatkan, ya. Seperti tadi saya terima telepon dari seseorang, ya, dia dibingungkan dengan masalah nama. Jadi saya bilang seperti ini, ya. Nah, karena perkara nama ini juga perlu untuk kita ketahui, ya. Dia bilang, dia mengirimkan kepada saya, ini namanya ini, saya nggak usah bilang ya. Nah, ini namanya ini. Saya hanya bilang seperti ini, Pak. Kalau kita hanya mengikuti satu aliran, ya, maka kita akan berpegang teguh di dalamnya sehingga akan menyangkal pengajaran yang lain. Saya mengingat beberapa tahun silam Tuhan berfirman, anakku, siapakah menara Babel di akhir zaman? Saya bilang, saya tidak tahu Tuhan. Dan Tuhan katakan, bahkan menara Babel itu berdiri dalam keorganisasian. Saat itu secara manusia saya bilang, Tuhan, bukankah keorganisasian itu mengajarkan umatmu untuk datang kepada Tuhan? Tapi Tuhan katakan, bahkan dengan adanya mereka, umatku terpecah belah. Pertama sekali umat Tuhan terpecah belah di saat menara Babel, ya, diruntuhkan, ya. Nah, saat itu umat Tuhan terpecah belah, ya. Nah, jadi di akhir zaman ini umat Tuhan pun terpecah belah hanya karena apa? Doktrin-doktrin, pengajaran-pengajaran, ya. Jadi tadi saya sampaikan kepada Bapak itu, kalau sekiranya, ya, kalau sekiranya Bapak mempertahankan ini, coba Bapak ikutin yang lain, bedakan pengajarannya. Jadi apa iya kita harus bermusuhan dengan pengajaran yang lain ini? Disinilah pentingnya kita untuk berpengertian dan berhikmat. Kalau Bapak mau tahu kebenaran yang sesungguhnya, bersekutulah di dalam Tuhan, hiduplah di dalam kekudusan.
Karena di dalam kekudusan itulah, maka Tuhan akan membukakan hal-hal yang rahasia, saya bilang. Bapak tidak bisa mempertahankan karena itu Bapak dapat sendiri dari orang yang mengajarkan kepada Bapak. Ya, jadi yang Bapak terima itu adalah pengajaran daripada manusia. Nah, bagaimana sekiranya posisi saya, Bapak bawakan ke dalam posisi Bapak. Saya menerima langsung daripada Roh Kudus. Dan saya memperjuangkan, saya pertahankan, saya bilang. Karena kalau kita mendengar, satu contoh ya, aliran karismatik itu juga memiliki gereja yang berbeda-beda ya. Ada gereja A, B, C, D, dan E. Begitu juga dengan Protestan. Ada gereja A, B, C, D, dan E. Begitu juga dengan aliran Mesianik ya. Jadi saya bilang, nah, jadi yang mana ini yang kita ikutkan, saya bilang. Kalau mengingat semua ini, kita yang ada pusing, bingung, saya bilang. Nah, kalau Bapak sekarang di dalam Mesianik, saya bilang, nah, satu contoh kita buat aliran Mesianik. Nah, Mesianik ini ada berapa? Ada yang memanggil nama Tuhan Yesus, ada Yosua, ada Yehosua. Nah, jadi bingung kan, Pak? Jadi ya saya berserah saja sama Tuhan. Saya hanya tanya Tuhan, Tuhan ajar saya, tuntun saya, karena dunia ini membingungkan, saya bilang. Nah, jadi kita pun demikian. Cukup saudara tetap beribadah, di mana saudara beribadah, ya. Namun tetap berjalan sesuai dengan kitab suci. Sekalipun saudara tidak mendapat kebenaran itu secara mutlak daripada gembala yang memimpin saudara, tetap kembali kepada kesucian firman Tuhan, ya. Nah, jadi jangan mau dibingungkan oleh apapun juga. Karena ada suara Tuhan yang menuntun kita, yaitu apa? Firman Tuhan, ya. Nah, oke. Lanjut. Banyak keterikatan, ya. Ini berbicara keterikatan akan apa? Ya. Ini keterikatan akan hal-hal dunia. Jadi, kenapa Tuhan berfirman ini? Supaya kita yang mendengarkan melepaskan diri dari keterikatan, ya. Oke. Lanjut. Kasih yang semakin dingin. Nah, tadi waktu Tuhan berfirman tentang kasih yang semakin dingin ini, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ini kasih yang semakin dingin. Ya. Ini apa yang mengakibatkannya? Kasih semakin dingin. Itu terbesar diakibatkan oleh apa? Perkembangan kemajuan teknologi. Ya. Coba saudara perhatikan. Ya. Saudara perhatikan anak-anak kita, hidup kita, ya. Di mana-mana kalau sudah ada pertemuan, ada gadget kan? Nah, di saat ada gadget ini, apalagi tahun baruan kan kita banyak ketemu ya. Nah, dengan adanya gadget ini, bahkan anak-anak kita pun, bahkan kita sendiri, handphone aja yang dipegang, ya, sudah kurang peduli, ya. Nah, kasih yang semakin dingin. Berikutnya, kekaguman akan bumi ini semakin besar melebihi kekaguman kepadaku, kata Tuhan. Tanpa kita sadari, kekaguman ini berbicara apa? Banyak orang kagum akan hal-hal dunia, melebihi kekagumannya kepada Tuhan. Dan yang lebih parah lagi, banyak orang lebih kagum kepada hamba Tuhan daripada kepada Tuhan itu sendiri. Jadi selidiki kekagumanmu kepada pemimpin-pemimpinmu, kepada tokoh-tokoh yang kau kagumi. Jangan sampai kekagumanmu itu melebihi kekagumanmu kepada Tuhan yang Maha Kudus. Ya. Berikutnya, tali kasih persaudaraan yang semakin jauh. Ya. Kenapa bisa demikian? Apa benar tali kasih ini semakin menjauh? Benar. Kita lihat di zaman ini, bahkan tali persaudaraan itu pun semakin renggang. Tali kasih itu pun semakin renggang. Bahkan dengan doktrin-doktrin juga, tali persaudaraan, tali kasih itu semakin renggang. Tadi waktu teleponan itu saya juga sampaikan kepada Bapak itu, jangan karena pengajaran yang kita terima, karena kita menganggap orang lain itu pengajarannya berbeda dengan kita, sehingga kita menjauh, saya bilang. Yang ada seharusnya, kita harus tetap menyatu dengan mereka di dalam kasih yang daripada Tuhan. Kita harus menunjukkan kalau kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita dengan apa? Kasih. Tetap jalin
dan ikat persaudaraan dengan mereka, bukan malah menjauhi. Karena nanti Tuhan akan menuntut. Kalau memang menurut saudara, pengajaran saudara benar, dan yang mereka terima tidak benar, ya. Nah, tetapi saudara menjauh, Tuhan nanti menuntut, anakku benar yang engkau terima itu dan yang engkau lakukan itu adalah kebenaran, katanya. Pengajaran yang engkau terima itu benar. Tetapi, seharusnya engkau harus mengajarkannya kepada sesamamu yang belum menerima pengajaran itu. Namun engkau menjauh dari mereka. Bukankah Tuhan bisa berfirman demikian di saat penghakiman? Jadi tadi saya sampaikan, sekalipun pengajaran yang engkau terima berbeda dengan pengajaran orang lain, tetap jalin persaudaraan. Jangan menganggap mereka sesat. Jangan menganggap ibadah mereka ibadah setan, saya bilang. Jalin dan ikatkan persaudaraan itu. Karena kelak, di saat mereka melihat buah ada di dalam hidup kita, maka mereka pun akan mengimani yang kita telah terima pengajaran itu adalah kebenaran. Saya bilang. Jadi saya juga memesankan kepada kita yang ada di sini. Nah, kalau memang pengajaran yang saudara anggap benar, tunjukkanlah itu dengan apa buah. Dari buahnya lah kita akan mengenali ya, apakah yang kita terima itu, pengajaran yang kita terima itu benar-benar dari Tuhan atau tidak ya. Nah, berikutnya tadi kasih, manusia semakin mementingkan diri sendiri dan juga cinta akan uang. Ya. Jadi keadaan ini akan semakin besar. Manusia akan semakin mementingkan diri sendiri dan akan cinta akan uang. Ya. Jadi jauhkan dirimu dari hal ini. Benar ini. Kalau kita perhatikan, manusia sangat mementingkan diri sendiri. Ya. Saya pernah melihat video. Dalam video ini ada yang kecelakaan. Mungkin saudara pernah menonton. Jadi saat itu ada seorang, dia berpakaian army ya. Dia duduk di motor. Dia melihat kecelakaan itu. Dia melihat orang tergeletak di jalan ya. Namun dia tetap diam. Yang ada pergi ya. Kenapa? Karena memang dia tahu berat kalau dia menolong itu secara hukum lah dulu ya. Mungkin dia takut jadikan saksi atau apa ya. Nah, di situ saya menangis. Ya. Pernah lagi saya melihat kejadian. Sudah kecelakaan masih ada napas sebenarnya. Udah seperti itu. Tetapi yang ada orang pada memvideokan. Ya. Sementara mobil di situ ada. Motor di situ ada. Tetapi orang yang sekarat itu sebenarnya masih memiliki nafas. Yang ada orang, apa yang mereka lakukan? Memvideokan. Apa ini? Ya. Apa yang telah terjadi di zaman ini? Kok bisa-bisanya ada orang yang kecelakaan seperti itu? Kita malah membiarkan, bahkan lebih sadisnya memvideokan. Ada orang yang berantem bukannya melerai, bahkan memvideokan. Ya. Ada orang yang dipukuli bukan melerai, bahkan memvideokan. Wow. Jadi di sini kita harus paham kasih yang semakin dingin. Ya. Kasih yang sudah semakin dingin. Dan manusia yang mementingkan diri sendiri. Jadi kalau ada kejadian seperti itu di hadapan saudara, tolong ya. Kalau saudara adalah anak-anak Elohim, jangan jadi penonton jikalau ada kejadian seperti itu. Ya, ingat, Tuhan menyertai kita. Tuhan ada di pihak kita. Kalau sudah ada kecelakaan seperti itu, kalau kamu punya kendaraan, tolong dia. Banyak cara Tuhan akan menolong. Ya, jangan biarkan mereka. Saya nangis loh melihat itu. Itu kejadian di Batam itu beberapa waktu lalu ya. Saya menangis melihatnya. Tuhan, di manakah kasih itu, saya bilang. Yang ada mereka mampu memvideokan orang yang sudah sekarat, masih memiliki nafas, sekiranya kita membawa mereka ke rumah sakit. Entahnya mereka masih hidup ya. Aduh, jangan lakukan hal seperti itu ya saudaraku ya.
Dan berikutnya manusia semakin bebal. Apa bebal ini? Manusia yang keras hati. Ya. Manusia yang sulit diberi pengertian. Manusia yang sudah mengetahui kebenaran, tetapi sulit untuk melepaskan segala kekerasan dalam hatinya. Segala pemberontakan, penolakan dalam hatinya. Ya. Tuhan juga berfirman akan banyak perselisihan. Sangat kacau ya. Kekacauan di mana-mana. Kasih itu semakin dingin dalam kehidupan umatku, kata Tuhan. Keadaan ini akan semakin memenuhi bumi. Jadi saudara yang telah mendengar pesan ini, jangan jatuh dalam keadaan ini. Ya. Jangan jatuh dalam keadaan ini. Satu persatu tadi Tuhan sudah bukakan. Ingat, dari pertama, masa yang sukar memenuhi bumi, yaitu kesukaran dalam pertobatan. Akan muncul penyesatan-penyesatan yang akan menyesatkan umat manusia. Penyesatan yang dinyatakan di sini bahkan dari mereka yang menyatakan diri sebagai hamba Tuhan. Ya. Bahkan mereka yang datang dengan membawa nama Tuhan, yang bahkan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ingat, di saat saudara tidak jeli untuk melihat perbedaan itu, penyesatan itu, maka saudara akan terjatuh di dalamnya. Dikatakan lagi, umat pilihan banyak yang terjatuh. Banyak orang pilihan yang menjadi murtad oleh keadaan ini. Banyak kehancuran. Kehancuran secara jasmani dan rohani. Ya. Banyak kekhawatiran. Banyak keterikatan. Kasih yang semakin dingin. Kekaguman bumi ini semakin besar. Melebihi kekaguman kepadaku, firman Tuhan. Tali kasih persaudaraan yang semakin menjauh. Manusia semakin mementingkan diri sendiri, juga cinta akan uang. Manusia semakin bebal. Banyak perselisihan. Kekacauan di mana-mana. Kasih semakin dingin dalam kehidupan umatku, firman Tuhan. Keadaan ini akan semakin memenuhi bumi. Dan berikutnya Tuhan berfirman, katakanlah, sangkal diri. Disinilah masa orang-orang harus bertahan dalam iman yang teguh oleh keadaan yang sukar. Jadi masa yang sukar ini dalam keadaan yang sukar, ya. Baik dalam hal ekonomi, ya. Baik dalam hal kerohanian, ya. Iman harus teruji. Sempurnakanlah imanmu di dalam kasihmu kepadaku, firman Tuhan. Aku Tuhanmu memberkatimu. Ya. Sekali lagi saya akan baca yang terakhir firman Tuhan. Katakanlah, sangkal diri. Disinilah masa orang-orang harus bertahan dalam iman yang teguh oleh keadaan yang sukar. Iman harus teruji. Sempurnakanlah imanmu di dalam kasihmu kepadaku. Aku Tuhanmu memberkatimu. Demikianlah pesan Tuhan yang disampaikan bagi kita menjelang 2023. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan, ya, dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ya, 2 Timotius pasal yang ketiga. Keadaan manusia pada akhir zaman, ya. Jadi sebenarnya ini berhubungan dengan pesan yang Tuhan berikan, ya. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, pas ya. Tuhan berfirman di sini, masa yang sukar memenuhi bumi, ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, di dalam 2 Timotius ini masa yang sukar itu seperti apa? Manusia akan mencintai dirinya sendiri sesuai dengan pesan yang Tuhan berikan, ya. Dan menjadi hamba uang. Jadi di akhir zaman ini manusia akan mencintai dirinya sendiri, kurang peduli dengan orang lain, kurang peduli dengan sesamanya, ya. Dan menjadi hamba uang, ya. Nantinya akan banyak orang yang terjatuh, bahkan terlibat, bahkan akhirnya menerima
Tanda bilangan 666. Hanya karena apa? Cinta akan uang. Hanya karena apa? Kekhawatiran. Jadi hati-hati, ya. Di akhir zaman, hati-hati. Lebih peka. Firman Tuhan katakan dalam Wahyu, kita harus berhikmat dan bijaksana untuk menghitung tanda bilangan itu. Untuk mengenali tanda bilangan itu, kita harus berhikmat juga, saudara. Jadi jangan khawatir, jangan takut, jangan cinta akan uang. Karena cinta akan uang, ya, dan kekhawatiran akan hidup akan menggiring saudara nantinya untuk menerima tanda bilangan tersebut, ya. Jadi berhikmat, ya. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Di sini dikatakan mereka akan membual. Banyak pembual-pembual yang akan muncul di akhir zaman dan akan banyak yang menyombongkan diri. Bahkan yang lebih besar lagi apa? Pemfitnah. Jadi hati-hati, ya. Pemfitnah akan banyak muncul di akhir zaman, ya. Nah, supaya kita berhati-hati, ya. Pemfitnah ini besar di akhir zaman. Jauhkan dirimu dari segala fitnah. Oleh karena itu jangan pernah untuk mengata-ngatai sesamamu manusia. Jikalau tidak tahu kebenaran, ya. Jikalau tidak tahu hal yang sesungguhnya, saran saya bagi saudaraku, ya, jangan terlibat di dalam perbincangan-perbincangan yang bukan berasal daripada Tuhan. Nanti saudara terjerat di dalam apa? Dosa pemfitnah, ya. Jadi hati-hati akan pemfitnah ini, ya. Karena ini banyak sekali terjadi, sangat banyak, ya. Banyak yang mengatakan hati-hati itu sesat, padahal hanya karena keirian. Ya, banyak mengata-ngatai sesamanya. Jadi, tolong bagi kita semua untuk tidak jatuh ke dalam dosa pemfitnah ini, ya. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Ini terkhusus bagi siapa? Anak-anak. Kita juga anak-anak. Karena kita punya orang tua, ya. Mereka akan berontak kepada orang tua. Banyak enggak ini terjadi? Sangat banyak. Perhatikan anak-anak saudara. Terlebih pengaruh daripada gadget. Spirit yang ditaruhkan adalah spirit pemberontakan. Oleh karena itu selidiki anak-anak saudara. Jangan sampai anak saudara yang mengatur saudara sebagai orang tua. Karena banyak saya melihat, ya. Sangat banyak saya temukan anak-anak yang berontak kepada orang tua. Apalagi kalau sudah diminta handphone, ya. Wow, luar biasa pemberontakan mereka. Makanya hati-hati dengan handphone, ya. Jadi kita perlu mengontrol anak-anak, ya. Kita perlu mengontrol mereka supaya mereka tidak terjatuh ke dalam sifat-sifat manusia di akhir zaman, ya. Oke. Tidak tahu berterima kasih. Ini banyak jatuh kepada orang-orang muda juga. Banyak mereka yang tidak tahu berterima kasih. Baik terhadap sesamanya dan terhadap orang tua. Karena kebanyakan anak-anak muda juga sudah mementingkan diri sendiri, ya. Hidup untuk diri sendiri. Ini spirit-spirit dari apa? Pengetahuan teknologi yang semakin berkembang, ya. Selebihnya tidak memperdulikan agama. Ini gelap banget, saya nggak bisa lihat. Saya mau ambil senter tadi, ya. Mohon maaf, saya mau pasang senter, ya. Saya nggak bisa baca. Udah pakai kacamata tapi terang juga, ya. Tidak memperdulikan agama. Artinya di sini apa? Agama itu mempelajari hal yang benar, hal yang baik, ya. Nah, jadi di dalam agama
di sini yang diajarkan keteraturan kita akan hukum-hukum Tuhan, ya. Di dalam agama kita diajarkan tentang pola hidup, hidup bermoral, hidup bersosial, ya. Nah, tetapi dikatakan di sini tidak memperdulikan agama, ya. Jadi banyak manusia di akhir zaman memang tidak peduli akan agama. Sudah banyak orang-orang yang tidak hidup dalam norma-norma kehidupan, norma-norma agama, ya. Banyak orang kalau bicara asal bicara saja, ya. Sangat banyak, tidak ada lagi peraturan sopan santun, etika berbicara, ya. Nah, apalagi kalau kita di sini ibadah, ya. Mohon jangan pernah mencela, ya. Jangan hadir di komen-komen hanya untuk mencela, hanya untuk mengejek. Perhatikan hidup saudara, ya. Jangan sampai nanti saudara jatuh kepada apa yang dikatakan di akhir zaman. Pengejek-pengejek akan muncul di akhir zaman, ya. Apapun yang menjadi keputusan hidup saudaramu seiman, jangan pernah mengejek. Mau mereka pergi ke pedalaman sana, memulai hidup di pedalaman, jangan pernah mengejek. Karena suatu hari nanti saudara akan melihat bagaimana mereka akan hidup dan bertahan, dan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka, ya. Dan saya tetap sarankan bagi kita semua, ya, buka perkebunan-perkebunan, ya. Nah, karena apa? Itu persiapan kita. Kalaupun terjadi krisis pangan atau apa, kita sudah ada survive, ya. Kita sudah ada pertahanan. Jadi tolong jangan mengejek-mengejek mereka yang memutuskan hidup untuk bertani. Karena presiden kita Jokowi saja sarankan kita bertani. Bahkan Pak Luhut Panjaitan bilang apa? Memasak itu pakai kayu. Nah, jadi perintah dari presiden, ya kita lakukan lah. Jangan mengejek, ya. Jangan jadi pengejek-pengejek di akhir zaman, ya. Mari kita tetap bersatu di dalam Tuhan, ya. Kan ngeri banget kalau hidup kita sampai penggenapan daripada firman Tuhan, ya. Akan timbul pengejek-pengejek katanya. Manusia yang cinta uang, jangan sampai itu menerpa kita. Jangan sampai itu hidup, ada di dalam diri kita, ya. Nah, apa lagi nih? Ya. Duh. Ini kayaknya kacamatanya butuh ditambahin minusnya nih. Tidak memperdulikan agama, akhirnya artinya tidak memperdulikan segala hal-hal yang benar. Tidak tahu mengasihi, ya. Nah, banyak orang yang tidak tahu bagaimana cara mengasihi. Jangankan mengasihi, berterima kasih juga banyak orang yang tidak tahu, ya. Tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, ya. Jadi jangan mau menjelek-jelekkan orang, siapa saja. Kamu udah bagaimana hidupmu di sana? Jangan mau seperti itu, ya. Jangan mau untuk menjelek-jelekkan orang. Itu mereka begini-begini, ya. Mereka pergi ke sana, padahal apa yang mereka dapatkan tidak ada. Nah, jangan pernah menjelekkan orang. Itu bukan bagian kita, ya. Bagaimanapun keputusan hidup mereka, biar mereka dengan Tuhan saja, ya. Tidak dapat mengekang diri. Nah, garang yang tidak dapat mengekang diri ini tidak dapat menahan dirinya, tidak dapat menguasai hati, ya. Kalau dipancing marah saja, dia tidak dapat mengekang diri, balik marah, ya. Dipancing untuk kesal saja, tidak dapat mengekang diri, kesal, ya. Jangan, ya. Nah, oke, lanjut lagi. Tidak suka yang baik, ya. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Nah, ini tidak berpikir panjang ini banyak ini dialami oleh manusia di akhir zaman, ya. Tidak berpikir panjang dalam segala hal ini, dalam menyikapi masalah, ya, dalam menghadapi hidup, bahkan apa, dalam menerima segala pengajaran tidak berpikir panjang, ya. Jadi kita di sini perlu untuk berpikir panjang, ya. Nah, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Elohim. Benar. Orang lebih banyak menuruti hawa nafsu daripada menuruti Elohim, ya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Memungkiri kekuatan apa? Secara lahiriah, ya. Orang-orang seperti ini beribadah, ya. Orang-orang seperti ini melakukan peribadatan juga, ya. Tetapi
Mereka memungkiri kekuatannya. Kekuatan daripada apa? Kekuatan daripada ibadah itu. Kuasa daripada ibadah itu, ya. Kalau terjemahan lain dikatakan mereka menolak kuasanya. Kuasa daripada ibadah itu apa? Untuk memperbarui diri kita, untuk mempertobatkan diri kita. Sebagai manusia baru yang diperbarui hari lepas hari. Kenapa mereka menolak? Ya. Mereka menolak karena tidak bisa mengekang diri mereka, ya. Oke, kita lanjut. Jauhilah mereka itu. Jauhi segala perbuatan-perbuatan itu, ya. Jadi dari hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita menjauhi keadaan manusia di akhir zaman ini, ya. Yaitu apa? Manusia yang mencintai dirinya sendiri, manusia yang menjadi hamba uang, pembual, menyombongkan diri, pemfitnah, ya, yang berontak kepada orang tua, yang tidak tahu berterima kasih, yang tidak peduli akan agama, yang tidak tahu mengasihi, yang tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, ya, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Elohim, ya. Ini semua harus kita jauhkan, ya. Jauhkan semua perbuatan-perbuatan itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup. Ya. Mohon maaf sebentar. Charger. Ini hampir lowbat, ya. Mohon sebentar, bersabar, ya. Haleluya. Oke. Saya akan lanjut. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran, ya. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup, ya. Mereka siapa dan orang-orang yang menyelundup ini, ya? Orang-orang yang katanya beribadah tetapi masih melakukan keadaan-keadaan manusia di akhir zaman ini, masih mementingkan diri sendiri. Mereka ini akan menyelundup. Mereka ini akan mendatangi perempuan-perempuan yang lemah, yang syarat dengan dosa. Ya, siapa perempuan-perempuan yang dimaksud di sini? Yaitu umat Tuhan. Ya, yang syarat dengan dosa. Ya, jadi orang-orang seperti ini yang memungkiri kuasa daripada peribadatan itu, atau yang menolak kuasa daripada peribadatan itu, mereka akan menyeret orang-orang lain yang mereka juga mau beribadah, yang mereka juga mau belajar, tetapi orang-orang ini pun yang syarat dengan dosa tidak mencapai kebenaran itu, ya. Yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Karena apa? Memberi diri untuk semua ini, ya. Jadi satu pun itu dari sifat-sifat manusia di akhir zaman itu, keadaan manusia di akhir zaman, jangan pernah izinkan untuk diam di dalam kita. Supaya apa? Kebenaran yang mutlak bisa kita dapatkan, bisa kita terima. Kalau di dalam mulut kita hanya ada pengejekan, pencelaan, bagaimana kita bisa memperoleh pengenalan akan kebenaran? Sekalipun kita belajar, tetap akan tertutup. Banyak orang yang tidak menerima kebenaran itu karena apa? Masih ada karakter di dalam dirinya yang tidak dibongkar, yang tidak dibuang, ya. Masih ada dosa yang didiamkan di dalam diri mereka. Nah, yang seperti ini yang akan sulit untuk apa? Mendapatkan kebenaran itu, ya. Jadi jangan menutup, jangan menolak, supaya kebenaran itu muncul, supaya kebenaran itu bisa kita terima. Habakuk pasal 3. Doa Nabi Habakuk. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan,
Telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman, dan Yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusyan tertekan, kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan, terhadap sungai-sungaikah murka-Mu bangkit? Atau terhadap lautkah amarah-Mu, sehingga Engkau mengendarai kuda dan kereta kemenangan-Mu? Busur-Mu telah Kau buka, telah Kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat Engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu. Samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panah-Mu yang melayang laju, karena kilauan tombak-Mu yang berkilat. Dalam kegeraman, Engkau melangkah melintasi bumi. Dalam murka, Engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umat-Mu, untuk menyelamatkan orang yang Kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan Kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala laskarnya, yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kuda-Mu Engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Kitab Sefanya, Sefanya pasal 1. Judul: Firman Tuhan yang datang kepada Sefanya bin Kushi bin Gedalia bin Amaria bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda. Penghukuman pada hari Tuhan. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom, serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Pada hari perjamuan korban Tuhan itu, aku akan menghukum para pemuka, para anak-anak raja, dan semua orang yang memakai pakaian asing.
Aku akan menghukum pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu dan memenuhi istana tuan mereka dengan kekerasan dan penipuan. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan, akan terdengar teriakan dari pintu gerbang ikan dan ratapan dari perkampungan baru dan bunyi keruntuhan hebat dari bukit-bukit. Merataplah, hai penduduk perkampungan lumpang, sebab telah habis segenap kaum pedagang, telah lenyap segenap penimbang perak. Pada waktu itu, aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Maka harta kekayaannya akan dirampas dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan minum anggurnya. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan, hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tai. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan, dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Zefanya pasal 2. Seruan untuk bertobat. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Hukuman atas bangsa-bangsa. Sebab Gaza akan ditinggalkan orang, dan Askelon akan menjadi sunyi. Asdod akan dihalau penduduknya pada rembang tengah hari, dan Ekron akan dibongkar bangkirkan. Celakalah kamu, penduduk daerah tepi laut, kamu bangsa Kreti, terhadap kamulah firman Tuhan ini, hai Kanaan, tanah orang Filistin, aku akan membinasakan engkau, sehingga tidak ada lagi pendudukmu. Daerah tepi laut akan menjadi tempat kediaman bagi gembala-gembala dan kandang berpagar bagi kambing domba. Daerah pinggir laut akan menjadi kepunyaan sisa-sisa kaum Yehuda. Mereka akan merumput di sana dan berbaring di rumah-rumah Askelon pada malam hari, sebab Tuhan Allah mereka akan memperhatikan mereka dan akan memulihkan keadaan mereka. Aku telah mendengar pencelaan dari pihak Moab dan kata-kata nista dari pihak Bani Amon, bagaimana mereka mencela umatku dan membesarkan dirinya terhadap daerah umatku itu. Sebab itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, maka Moab akan menjadi seperti Sodom, dan Bani Amon seperti Gomora, yakni menjadi padang jeruju dan tempat penggalian garam, dan tempat sunyi sepi sampai selama-lamanya. Sisa-sisa umatku akan menjarah mereka, dan yang masih tinggal dari bangsaku itu akan memiliki mereka sebagai warisan. Inilah yang menjadi bagian mereka sebagai ganti kecongkakan mereka, sebab mereka telah mencela dan membesarkan diri terhadap umat Tuhan semesta alam. Tuhan akan mendahsyatkan mereka, sebab Ia akan melenyapkan para allah di bumi, dan kepadanya akan sujud menyembah setiap bangsa daerah pesisir, masing-masing dari tempatnya. Kamu pun, hai orang Ethiopia, akan mati tertikam oleh pedangku. Ia akan mengacungkan tangannya terhadap utara, akan membinasakan Asyur, dan akan membuat Niniwe
menjadi tempat yang sunyi sepi, kering seperti padang gurun. Dan di tengah-tengahnya akan berbaring kawanan binatang, yakni segala macam binatang hutan, baik burung undan maupun burung bangau akan bermalam di hulu tiangnya. Burung ponggok akan berbunyi di tingkap, burung gagak di ambang pintu, pemapan dari kayu aras telah tersingkap. Itulah kota yang beria-ria, yang penduduknya begitu tenteram, dan yang berkata dalam hatinya, hanya ada aku dan tidak ada yang lain. Betapa dia sudah menjadi tempat yang tandus, tempat pembaringan bagi binatang-binatang liar. Setiap orang yang lewat daripadanya akan bersuit dan mengayun-ayunkan tangannya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.